Halo guys, welcome to Obrolan Anak Milenial. Jadi hari ini kita kedatangan ada bapak-bapak di sini. Bapak-bapak. Silakan memperkenalkan diri. Om, silakan Om. Oh, diperkenalkan diri ya? Iya. Ya, nama saya Melki dari Subbidang Liturgi dan Musik. Ya. Dan di samping saya? Saya Fernando, saya yang bantuin Pak Melki di SPLM. Kita bertemu pada episode kali ini untuk membicarakan tentang pelayanan. Pelayanan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal pelayanan, teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga banyak banget yang udah pelayanan ataupun ada teman-teman yang belum melayani. Atau mungkin ada teman-teman yang memang nggak tahu mau pelayanan di mana. Nah, kita akan bahas dari apa dulu itu, baru kita bahas agak lebih melebar ya. Boleh. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas apa itu pelayanan, mau tanya dulu, Ko Melki itu pelayanannya apa? Apa aja? Apa aja? Ada apa aja? Banyak nih. Ko Melki itu sebenarnya banyak. Semua juga dikerjain. Selama ini karunia saya memang pelayanan. Nah, kebetulan Tuhan memberikan kepada saya satu talenta khusus di bidang musik. Ya, di bidang musik begitu. Jadi sejak remaja sudah melayani di area-area musik, main musik, bernyanyi, memimpin, dan seterusnya. Sampai sekarang. Ya. Makanya tidak asing mukanya mungkin ya. Benar. Maksudnya sering masuk ke TV gitu atau gimana? Aduh. Banyak. Masuk TV ya. Tergantung kan diputar di mana. Kalau di TV masuk TV, kalau putar di handphone masuk handphone. Oh iya. Bisa jadi. YouTube ya. Untuk bapak-bapak banget. Iya. By the way, saya nggak bapak-bapak loh. Saya masih anak muda. Oh iya? Nampangnya aja Om. Tampang aja masih. Berapa tahun yang lalu? Maksudnya gimana ya? Coba kamu jelasin dong. Kalau Ko Pepeng sendiri, Sorry, Fernando. Fernando. Iya, siapa Pepeng? Nggak ada yang Pepeng di sini. Fernando. Kalau Ko Fernando sendiri, Kalau saya sebenarnya kalau Pak Melki kan sudah jelas di bagian musik gitu ya. Kalau saya sebenarnya serabutan. Serabutan ya. Palu Apa gada ya? aja yang bisa saya layani, saya layani. Konsepnya palu gada. Palu gada. Silahkan kontak nomor bawah ini. Bagi teman-teman yang mau dilayani ya. Ya enggak lah, maksudnya kalau saya di mana ada kesempatan saya bisa, saya melayani di situ. Wah, ini menarik. Nanti akan dibahas. Yang kayak gini. Kayak gini-gini nih. Nanti kalau misalnya lagi belum ada pembawa firman, Fernando bisa Oh, kalau diizinkan, Iya. Karunia dia banyak. Tapi kalau sesat ya bukan salah saya. ya Reza. Kalau gua mungkin pas korem ya gua pemusik juga, pernah pelayanan di musik. Terus kalau sekarang ya kayak ini nih kayak obral, gua juga ada bantu pelayanan ngurusin basket juga, basket di gereja. Itu sih yang sekarang gua. Oh, makanya tinggi ya badannya ya. Iya. Anak basket, gila abang. Basket. Tapi bisa main musik juga. Bisa main musik juga ya? Nanti kita akan catat Pakai bola nomornya. basket tapi ya. Ya. Jago Pakai basket, bola basket tapi. jago basket, bisa main musik, ganteng, tinggi. Waduh. Udah ada yang Siapa punya sih? guys. Gak ada, nggak bisa. Iya. Udah ada yang punya guys. Yang ini belum. Jadi kalau membantu itu melayani atau bukan ya? Nah. Cocok ya. Masuk ya. Jadi apa itu pelayanan? Apakah pelayanan itu membantu? Tapi sebelum pergi kita pelayanan dulu, pelayanan di gereja sama pelayanan masyarakat sama nggak? Karena ada juga tuh, untuk pelayanan masyarakat silakan hubungi. Cuci. Apakah pelayanan di gereja juga? Untuk pelayanan gereja hubungi. Apakah itu Ah. sama atau enggak? Gimana? Iya. Menurut teman-teman? Nah, bedanya apa Pak Melki? Ya sekarang kita mau bicara apa dulu nih? Pelayanan di gereja kan? Ya. Iya. Jadi beda Di- sama pelayanan masyarakat. Loh, sekarang kita mau bicara pelayanan di gereja kan? Saya bawa kemana-mana jadi. Iya kan dibawa kemana-mana Saya ya? diem lah, saya diem. Enggak. Jadi menurut teman-teman, apa itu pelayanan? Apa itu sebenarnya? Melayani itu apa sih? Kan sering banget ya, maksudnya dalam arti tadi Komelki juga ada ngajakin. Yuk, kita lu ya pelayanan ya, lu ya pelayanan ya gitu. Tapi pelayanan itu sebenarnya apa? Jadi kalau buat gue pribadi, pelayanan itu apa ya? Kayak sebagai banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan itu kayak balas jasa ya. Kayak balas jasa ke Tuhan bahwa Tuhan itu udah mati buat gua. Jadi sekarang gue balas jasanya adalah pelayanan. Sebenarnya ada yang salah nggak dari itu? Sebenarnya nggak totally semuanya full salah, lu salah gitu, enggak. Sebenarnya tapi menurut gue lebih kepada
pelayanan itu adalah bukti kalau gua sayang sama Tuhan. Kalau gua mau melayani Tuhan, itu artinya ada something di hati gua yang mau memberikan rasa gratitude gua, rasa syukur gua, dan apa yang bisa gua lakukan sebagai manusia yang nggak berharga ini, yang udah diselamatkan dengan cuma-cuma, yaitu gua memberikan apa yang gue bisa untuk melayani Tuhan, untuk berguna buat Tuhan yang paling pasti, dan juga berguna buat orang-orang. Karena pelayanan kan juga basically juga melayani sesama ya. Betul. Makanya kenapa tadi gue bilang apa bedanya kita melayani di masyarakat dengan melayani di gereja. Sebenarnya basically kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya melayani paling penting adalah melayani di rumah gitu ya. Kita ya gue sebagai suami, gue sebagai papa, yang paling penting itu adalah melayani di rumah. Bagaimana kita menjadikan melayanan itu sebagai sesuatu yang penting dan juga utama di rumah. Dari kita sekarang kalau kita ngomong di gereja, kita melayani di gereja gitu kan, karena untuk ya itu yang tadi gue bilang, gratitude ya, rasa terima kasih bahwa gue yang gak berharga ini boleh Tuhan pakai di antara, ya teman-teman bayangin lah ya, maksudnya di antara puluhan juta orang di luar sana, masih banyak kayak yang lebih bagus suara dari gue, banyak banget, masih banyak kayak yang permainan gitar lebih banyak dari gue, masih banyak banget. Tapi kenapa gue? Why me? Kenapa Tuhan yang memilih gue dan menempatkan gue di tempat ini untuk gue bisa melayani? Nah itu kan semua karena kasih setia Tuhan dan karena ya itulah anugerah dari Tuhan sehingga gue bisa melayani. Gitu sih kalau dari gue secara garis besarnya itu. Ya kalau dari Pak Melki sendiri. Pak Melki gimana? Nah tadi kan Fernando ya, nggak boleh pakai Pepeng ya. Ini pakai Fernando kita sekarang. Ya ya. keren lah. Orang Oh Fernando. Ya. Kalau udah keren mah keren aja udah. Tadi Fernando kan sudah ngomong mengenai kok gua yang dipakai sih, gitu kan? Kan masih banyak yang di luar sana. Nah di situ sudah memberikan satu pengertian kepada kita bahwa pelayanan itu adalah sebuah partisipasi. Ya, jadi kita berpartisipasi di dalam apa yang hendak Tuhan kerjakan di dalam umatnya, gitu ya. Nah jadi kalau melayani Tuhan itu artinya Tuhan mau pakai kita nih untuk berpartisipasi di dalam apa yang hendak Ia kerjakan bagi umatnya, gitu ya. Nah, dari situ kita tahu kan bahwa kepala itu kan berarti milik Tuhan. Jadi hostnya Tuhan nih. Nah kita ini ibaratnya seperti gini nih. Tiba-tiba nih Bapak Presiden telepon kita nih. Melki, kamu di periode ini, kamu masuk ya ke dalam kabinet saya. Menjadi menteri apa? Informasi dan komunikasi misalnya begitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi, nah tapi kali yang ini kita Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk masuk ke dalam apa yang hendak Ia kerjakan. Jadi sebuah partisipasi yang inisiasinya dari Tuhan sendiri. Nah, seperti itu. Gitu. Ngerti kan? Coba Ngerti nggak? Ngerti kok, ngerti. Gue nggak pakai contoh itu, tadi gue pakai Nah, contoh itu. iya. Kalau nggak udah semua gue. Iya. Nah itu beda itu contoh itu kurang lengkap ya. Itu kan cuma contoh aja. Nah kalau kita bicara lebih lanjut begini, kalau si Pak Presiden itu telepon kita, karena dia tahu kita punya kemampuan, betul nggak? Karena kita pintar, kita kaya, kita hebat, kita itu kan. Nah ini beda. Tuhan ajak kita itu bukan karena kita hebat, kita pintar, kita hebat, kita kuat, kita cerdas, bukan. Justru dia tuh mau pakai kita, apa adanya kita. Nah, tapi kan kita nggak hebat, ya nggak apa-apa. Dia yang akan memperlengkapi. Karena ini adalah inisiatif dia sendiri. Gitu. Menarik ya? Karena kan berarti tidak melihat soal lu jago apa enggak, nggak ngelihat soal lu cakep apa enggak, nggak ngelihat soal lu berpendidikan apa enggak. Siapapun lu, gue mau pakai. Ya kan? That's a good thing, bahwa maksudnya akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya melayani itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Betul. Yang sebenarnya kita harus sadar bahwa kita nggak layak sebenarnya. Orang kita nggak cukup hebat, kita nggak cukup cakep, kita nggak cukup pintar untuk bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan memberikan itu. Betul. Dan aku suka dengan kalimat terakhir yang ngomong soal ya Tuhan yang akan memperlengkapi itu. Iya. Kan? Tapi itu yang menarik. Karena
itu menjadi pertanyaan lagi gitu, karena hal itu tuh kadang-kadang menjadi mindset yang salah nggak sih, maksudnya belakangan untuk orang-orang gitu ya, soal ya nanti Tuhan memperlengkapi lah, gitu ya. Kayaknya apa ya? Itu menjadi tameng untuk nggak apa-apa lah, Tuhan akan memperlengkapi kok. Gak apa-apa lah, Tuhan akan pakai dengan cara dia sendiri. Gitu. Kita nggak apa-apa seperti ini, nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai dengan cara dia sendiri. Jadi kita bisa malas-malasan gitu Bisa ya. malas-malasan. Bisa malas-malasan, ya kan? Betul. Nah, dengan hal itu sebenarnya kan muncul pertanyaan bahwa kalau kayak gitu, kita nggak perlu apa ya? Serius banget dong. Pasti ada yang berpikir gitu kan? Ada aja orang yang berpikir, lah kan Tuhan yang akan memperlengkapi. Santai aja bro. You know? Ya. Gue balik. Oke. Gue balik. Baik. Pertanyaan. Jangan dong. Jangan. Bisa ya. Masuk. Sekarang gue balik pertanyaan belum selesai, coy. Jadi gue balik pertanyaannya. Kalau lu bertanya, kalau gitu Tuhan yang memperlengkapi, berarti nggak apa-apa dong gue ini. Udah bagus ada orang yang mau berusaha untuk istilahnya nggak apa-apa lah kan Tuhan memperlengkapi. Ini masalahnya nggak ada orangnya yang mau ikut Betul. Iya dong, gue balik pertanyaan. Sekarang gimana kalau nggak ada orangnya? Boro-boro dia istilahnya tanda kutip udah bagus dia berpikir mau Tuhan yang memperlengkapi gue. Oke kan? Sekarang gue balik pertanyaan. Kalau boro-boro ada orang berpikir kayak gitu. Boro-boro. Ini nggak ada orang yang mau melayani gitu. Karena menganggap udah berpikir duluan, enggak lah gue bukan buat gue lah, ini bukan gue banget lah. Enggak lah ini enggak lah gue nggak melayani lah karena A B C D F G H I J K P Z. Elemen. Nah, yang kita ngomongin soal komunitas, gitu kan. Kita ya ngebahas soal akhirnya menjadi pertanyaan, kita percaya bahwa komunitas, kita bahas ini, maksudnya kita percaya bahwa komunitas itu bagus, hal yang baik. Betul. Dan kita percaya bahwa orang yang datang ke komunitas itu karena dia sadar bahwa itu penting. Dia join komunitas karena dia sadar bahwa berkomunitas itu penting. Well, pertanyaan yang sama sebenarnya kan? Pertanyaan sama untuk melayanan. Seberapa penting pelayanan? Saya nanya loh, Bapak Melki yang jawab kalau gitu. Nah, loh. Jadi pertanyaan nih. Oh iya. Ya, pelayanan penting ya. Jadi begini. Sebagai umat Tuhan, ya. Banyak kan umat Tuhan kan? Betul. Ya. Yang ideal yang terjadi di dalam gereja itu adalah sebaiknya adalah semua umat Tuhan itu saling melayani. Gitu. Nah, itu baru bisa dikatakan sebuah komunitas anak-anak Tuhan yang hidup. Ya, seperti kita lihat ada contoh-contoh gereja mula-mula kan, di mana seluruh jemaatnya itu saling melayani satu sama lain. Nah, ada yang punya karunia ini, Tuhan kasih karunia ini, Tuhan kasih karunia itu, dan semuanya saling membangun. Nah, makanya ada berupa-rupa karunia. Nah, kalau ditanya misalnya, penting nggak? Oh, penting sekali. Karena dari setiap karunia yang ada itu dibutuhkan oleh semua umat Tuhan. Gitu. Nah, oleh karena itu pelayanan penting sekali. Penting. Ya. Nah, jadi setiap orang harus melihat kira-kira di area mana dia mendapatkan karunia itu untuk melayani. Nah, ketika dia sudah menemukan itu, dia harus menyerahkan dirinya untuk terjun ke dalam pelayanan itu. Karena area itu pasti berguna bagi umat Tuhan yang lain. Kalau menurut gue memang tadi apa yang dikatakan oleh Komerki ya betul juga gitu. Ditambah kalau gue pikir as simple as tadi juga apa yang udah disampaikan dengan Ko Fernando dan Komerki juga gitu ya. Waduh, Fernando. Benar ya, Fernando Pepeng ya. Fernando Pepeng. Ya, bahwa pelayanan itu kan tadi udah disimulasi itu datangnya dari Tuhan yang yang punya kita gitu ya, yang punya dunia ini, yang punya alam semesta ini. Sebuah kesempatan yang diberikan cuma-cuma gitu untuk kita pelayanan. Dan ya itu penting karena datangnya dari Tuhan. Ini bukan presiden lagi ngomong ini datangnya langsung dari Tuhan. Dan lu yang bukan apa-apa dipanggil sama Tuhan. Jadi gue sih as simple as ya penting karena itu. Kedua, penting karena yang kita pernah bahas, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Komerki, ya orientasinya adalah ya untuk orang lain. Penting karena ya kita butuh orang lain kok gitu. Iya, karena kita butuh orang lain, kita
kesadaran akan kita butuh orang lain itu akan menyadarkan kita juga bahwa orang lain butuh kita. Orang yang Betul. butuh kita juga. Iya, orang Betul. lain butuh kita juga. Dan ya kata yang sangat tepat adalah kita berkontribusi tadi kalau kata Iya, berkontribusi, Karena berpartisipasi. berpartisipasi. Iya. Karena berpartisipasi itu nggak mungkin sendirian. Iya. Betul. Kalau kerjain cuma sendirian itu namanya bukan berpartisipasi. Apa namanya? Namanya Kerja kelompok. Bersololisasi. namanya mengerjakan. Ya. Misalnya nih, Komelki mengerjakan tugasnya. Nggak pernah Komelki kalau ngerjain sendiri, Komelki berkontribusi terhadap tugasnya. Enggak. Komelki tidak berkontribusi terhadap tugasnya. Karena itu kerjaan dia sendiri. Komelki mengerjakan tugasnya. Tapi kalau misalkan Komelki ngerjain sesuatu, tiba-tiba rival ikutan. Rival berkontribusi Iya. terhadap pekerjaan Komelki. Iya. Jadi yang namanya berkontribusi itu tidak pernah sendiri. Betul. Berkontribusi itu pasti bersama-sama. Betul. Kecuali Melki stop. Nah, Gara-gara ada rival Melki stop. Stop. Gitu kan? Jadi kerjaan Jadi rival. Itu namanya Komelki menyusahkan rival. Iya, betul. Nah, Itu namanya rival mengerjakan pekerjaan Komelki kan Komelki, gitu. iya Komelki. begitu. Itu Nah, yang namanya- harus ditekankan itu namanya- Komelki menyusahkan rival. Itu harus ditekankan. Itu namanya Komelki mengerjakan rival. Komelki ngerjain rival. Iya. Ini menarik ya Pak Melki. Iya, Jadi kita iya. sudah banyak jawab dari tadi. Sekarang kita yang take over, kita yang tanya aja kan. Coba tanya balik, coba tanya Sekarang balik. saya nanya. Sebenarnya kesulitan kalian tuh kalau untuk melayani itu apa sih? Oke, sebelum dijawab itu sabar dulu. Saya mau tanya dulu, bagaimana sih pengalaman pertama kali melayani itu di mana dan kapan dan apakah memorable? Karena ini membantu teman-teman lain juga yang I don't know how to step in. Aku nggak tahu langkah pertama aku tuh harus gimana sih gitu loh. Mungkin dari sini kita bisa membantu teman-teman yang mau melayani tapi maju mundur cantik. Cantik. Ya. Tahu ya. Kelihatan ya dari umurnya ya. Jadi lebih baik Umur kita ya. sekarang kita balik Pak Melki. Pertanyaannya adalah bagaimana sih dulu kalian bisa melayani dan bagaimana pengalaman pertama kalian melayani di gereja ini? Gitu. Oh, jadi Silakan. Dimulai dari siapa? Dari Dari siapa? Reza ya. Dari siapa? Dari gua. Oke. ya, Mungkin gua kan awal mulai pelayanan kan di masa-masa korem, komisi remaja. Pas itu gua bantu musik terutama di gitar. Oh iya, kita juga buka kelas loh ya buat teman-teman yang nggak tahu, kita juga buka kelas. Promosi terus. Oh, ngomong Anda. Satu iklan gope. iya. Ya, silakan. Jadi emang basic gue tuh buat main gitar tuh gue masih belum bisa mainin lagu. Jadi ya gue masih belum bisa mainin lagu-lagu tuh. Sebatas cuma main petik-petik doang. Dan akhirnya gue dipaksa sama temen gue buat coba ikut pelayanan. Ya udah gue coba ikut dengan segala kekurangan gue. Ya bersyukurnya pada saat itu ya gue bukan main sendiri. Gue maksudnya gue ditempatin satu kelompok dan setiap kelompok itu maksudnya yang pemain musik itu bukan cuma satu orang, kayak misalnya gitar tuh bukan cuma gue doang, jadi ada yang lain. Dan bersyukur ya kita saling latihan cara main lagu gimana, cara bawa satu lagu gimana, cara main ngejrengnya gimana ya perlahan Tuhan pakai gue ya dengan segala kekurangan gue main, ya lama-lama mulai bisa sih, mulai bisa, lancar. Dia jago. Ya. Tapi intinya yang mau tanyakan adalah yang pertama ngajak itu teman ya, sebenarnya temannya. Jadi kita yang take over, Pak Melki, kita yang tanya sekarang. Jangan mereka yang tanya, kita yang tanya. Sekarang lu nanya dulu, Iya, lu nanya tanya dulu. dulu. Ini lagi tanya. Iya. Oke, berarti yang ngajak temen ya. Kita bisa bayangin ya dalam kepengurusan itu mereka berdua kayak apa. Kelihatan dari ini. Berantem mulu deh. Gue kurang lebih sama dengan Reza gitu. Gue berangkat dari dulu yang belum bisa apa-apa juga, akhirnya main gitar juga. Kebetulan satu tim dengan Reza juga waktu itu. Oh, satu tim. Tapi memang sebelum itu pernah juga diajakin Asyir pertama kali. Jadi latar belakang aku itu dulu kan memang orang yang pemalu, yang introvert, yang kayaknya tuh diem aja gitu, yang pasif gitu kalau ke gereja itu. Jadi gereja pulang. Dulu malu-maluin. Dulu malu, sekarang malu-maluin. Lalu kan waktu itu diajak sama satu teman yang kemudian pengurus pemerhati waktu itu. Akhirnya dia ajak waktu itu untuk coba nggak apa Asyir. Waktu itu diajak oleh teman yang di Korem itu untuk ikut. Akhirnya waktu itu ikut dan ternyata ya not bad gitu. Waktu itu kan masih belum pakai masker. Maksudnya belum ngerti soal konsep pelayanan itu seperti apa. Lalu akhirnya mulai sadar bahwa iya ya nggak apapun pelayanannya gitu ya. Ya ini untuk Tuhan, untuk sesama. Lu salamin orang, senyum sama orang itu udah make her or him day ya. Iya betul. Jadi dan udah itu juga bisa make bikin my happy day ya. juga. Iya. Gitu sih. Jadi sesimpel itu ya. Jadi sesimpel dari lu salam-salaman
Itu udah disebut melayani Tuhan ya. Oke. Ya kalau Felix silakan Felix. Kalau gue dulu pertama kali pelayanan Lili. Nggak, dulu nggak waktu Lili. Dulu pertama di Korem juga. Dan waktu itu lagi ada perekrutan jadi singer. Dan entah apa yang gue pikirkan waktu itu. Padahal gue nggak bisa nyanyi. Gue join. Ya waktu itu nggak bisa bener-bener nggak bisa nyanyi. Ikut join latihan pelayanan. Bener-bener deg-degan banget. Nggak tahu mau nyanyi apa. Nyanyi juga suaranya masuknya masih fals-fals. Orang nyanyi di mana, gue nyanyi di mana. Berkesan nggak buat lu? Berkesan sih. Berkesan banget. Iya. Sangat berkesan. Kenapa berkesan buat lu? Loh, kok lu jadi tanya? Gue jadi penasaran. Nggak bisa, harus gue nanya. Loh. Gue take over. Dia yang take over, Salaman. sorry. Kenapa? Oh iya betul. Gue bingung. Ya berkesan karena itu benar-benar pertama kali dan gue nggak bisa apa-apa. Oke. Iya. Berarti kalau Reza, kalau Disa diajak sama orang. Kalau lu enggak ya? Kalau lu berarti lu Inisiatif mau- sendiri. Inisiatif sendiri. Wah, luar Nah biasa. ini orang-orang seperti ini yang dibutuhkan SBLM, betul? Enggak. Udah. Udah, sudah ada dia Oh, di udah ada SBM, dia. ya. Udah ya. Ya, berarti yang kali ini kalau Felix sendiri sekarang beda ya. Berarti mengajukan diri untuk mau melayani gitu ya. Kalau Rifat sendiri gimana? Kalau gue dulu pelayanan pertama kali nggak di gereja ini. Gitu. Dulu nggak di gereja ini, dulu di gereja sebelumnya. Tapi waktu di gereja ini pertama kali melayani jadi pianis kalau nggak salah dulu. Kalau nggak salah tuh dulu gue pianis. Wah, Tim pianis juga kan? Pianis ya. Pianis ya. Setim juga. Setim juga. Satu sama tim mereka. juga? Iya sama Enggak, gue kita. bayangin Iya. ini kayak apa gitu ya. Kacau deh, kok. Semuanya Kacau. gimana ya. Sangat berkesan karena dulu tuh sebenarnya yang berkesan bukan pelayanannya, tapi persiapannya. Jadi waktu pertama kali persiapan itu benar-benar kita tidak membahas teknis ya, itu yang sangat berkesan sih buat gue secara pribadi karena sangat berbeda dengan pelayanan gue sebelumnya di gereja sebelumnya, karena di gereja sebelumnya itu mereka sangat membahas teknis. Sedangkan waktu gue pindah ke sini dan gue melayani ada penekanan yang sangat berbeda gitu. Penekanan yang sangat berbeda di sini itu teknis itu nomor 2. Nomor pertama adalah motivasi dan hati kita dulu. Kita tuh mau ngapain sebenarnya di sini. Nah, itu yang sangat berkesan buat gue secara pribadi karena ya kita yang udah terbiasa dengan apa-apa teknis gitu ya. Agak kaget juga Ya. memulai dengan nggak ada pianonya, nggak ada gitarnya di situ. Waktu itu cuman kursi lihat ke depan sama mic di depan. Kita ternyata disuruh doa. Maksudnya disebut sebagai workshop, datang workshop, pikirannya mah udah latihan piano nih. Gue udah siap nih latihan piano. Datang cuman kursi, nggak ada pianonya, nggak ada apa. Pianonya di ruangan lain. Kita masuk ke ruangan itu. Datang suruh berdoa bergumul. Itu satu hal yang menarik buat gue secara pribadi. Karena buat gue waktu itu yang melayani adalah satu hal yang lu main di depan, lu harus bagus supaya orang ikutan nyanyi. That simple. Gitu sih. Jadi sangat berkesan sih kalau buat aku. Tapi bukan pelayanannya, tapi lebih ke persiapan. Persiapannya. Ini bagus sih Bang idenya. Nah makanya tadi sebenarnya pas ditanya definisi pelayanan, gue di skip. Sebenarnya tadi gue mau jawab pelayanan itu menurut gue adalah tentang hatinya, bukan tentang aktivitasnya. Bisa tuh melayani aktivitasnya tapi nggak ada hatinya, kayak bukan pelayanan deh. Bagus. Saya kembalikan kepada Anda. Udah. Aduh, gitu aja. Kalau boleh tahu, Iya ini kau Fernando. historinya dulu, cerita. Oh, iya. Kok lu malainin gua kan? Loh, Iya. kan semua sudah. Iya, gimana? Iya, gimana? pertamanya Fernando. gimana? Coba kesan-kesan pertama kali Di gimana? gereja ini. Waduh, Iya. panjang nih. Ini bisa 2 jam lebih. Oh, to the point aja, to the point. Jadi kalau dibilang pelayanan ya, saya dari kecil sudah bergereja di sini. Sejak dari kandungan bahkan. Dari nyokap gua. Dari kandungan. Iya, nyokap gua berut gendut udah di sini. Dari kecil memang sudah diperkenalkan untuk pelayanan ya. Jadi awal pelayanan tuh dari gua ada yang namanya White Lily, sekarang juga masih ada. The White Lily. Jadi itu Pelatihnya masih sama ya? udah enggak kan. Beda. Nah, jadi The White Lily itu sebenarnya anak-anak kecil gitu untuk melayani paduan suara lah, paduan suara. Lalu gue juga dari kecil itu sudah didorong nyokap gue sampai jatuh. Sampai jatuh. Udah tahu lu mau ngomong gitu. Ini harus di-cut ini. Sama nyokap gue untuk main drama gitu ya. Jadi gue inget banget drama gue pertama kali dulu di
gedung gereja lama gitu ya. Gue sebagai anak yang gue lupa umur berapa ya, 5-6 tahunan gitu ya. Sebagai anak yang tersesat lalu dikejar orang gila. Terus Gue takut beneran cuy. Gue takut beneran. Jadi disuruh lempar gitu ya, lempar itu orang pemerah itu dulu gue ingat Lause Yuda, halo Lause Yuda. Dulu dia yang kejar-kejar gue jadi orang gila, gue harus lemparin dia pakai bola dari kertas gitu ya, gue harus lempar. Dan pada waktu itu gue masih ingat sampai sekarang itu yang berkesan banget. Gue takut tiba-tiba banget. Koko lempar piano gitu kan? Enggak, gue beneran ambil batu. Lempar gue beneran takut, dia sambil nangis gitu. Nggak mau gitu. Dan orang bilang, dramanya bagus banget nih anak. Ini anak ini punya bakat nih katanya untuk main drama. Padahal gue nangis beneran karena takut cuy. Terus dramanya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Hidupnya baik drama kan. Hidupnya baik drama. Iya. Bawa ke arah situ ya. Jadi Dan itu berkesan? buat Sangat gue berkesan. Sangat berkesan. Karena waktu masih kecil jadi sudah pelayanan dan menyenangkan gitu. Ketemu orang-orang baru, ketemu banyak belajar hal baru gitu ya. Jadi kok Melki pelayanannya apa? Jadi waktu pertama kali dulu. Waktu Pertama kali, ya. pelayanan apa? Pertama kali banget itu pelayanannya adalah ini. Ini. Belum selesai. Ini emosi lama-lama. Ini ya, pertama kali jadi apa ya? Apa Pak? Selain musik ya. Kalau musik sih ya sama gitar begitu ya. Oh ya, kalau musik itu main drum saya. Dulu? Ya dulu. Main drum begini? Main drum di keyboard. Main di keyboard. Iya. Benar. Main drum gini. Enggak nyambung ya. Enggak nyambung main drum. Iya. By the way itu main drum di keyboard di Makassar itu aku pertama kali loh. Wih. Ini orang Pertama kali yang melanggar tatanan sinode kita Bapak ya, tapi jadi drum keyboard itu dulu masih pakai Roland E36 kalau masih pada Waduh, ingat. merek Itu loh, yang merek loh. yang bayar tipenya ya, tiga. jangan lupa ya. Sekarang aja kan serinya udah 999 gitu kan. Ini dulu nih seri 3 nih. Mm-mm. Jadi drum itu keyboard itu dipakai untuk main drum. Pertama kali gue belajar main drum pakai keyboard begitu. Nah, itu berkesan banget karena itu pertama kali main drum pakai keyboard. Di sini. Biasanya main drum Di sini. Ya. Di sini. Kalau main drum itu belakangan baru main drum. Yang itu. Yang Awalnya yang ini dulu nih. Awalnya begini dulu nih. berkesan karena memulai yang pertama ya. Karena mau saya yang pertama ya. Tapi pelayanan Pak Melki pertama kali apa Pak? Tadi masih Iya, tapi berpikir-pikir, pertama- saya juga nggak tahu nih Pak. Saya juga udah lupa sih sebenarnya. Saya penasaran. Tapi yang pasti yang masih nggak ingat berkesan. itu adalah yang masih diingat adalah tim pelayanan. Dulu kita di komisi remaja, masih remaja juga nih. Kita bikin satu grup yang namanya adalah Haleluya Praise Team. Tapi pelayanan jadi pengurus juga berkesan. Berkesan. Pengurus itu kan begini. Seringkali orang kan paling enggan mau jadi pengurus ya. Mungkin takut banyak urusan kali ya. Tetapi sebenarnya menjadi pengurus itu justru punya akses lebih banyak untuk melayani umat Tuhan. Dalam sebuah pelayanan kan tadi akhirnya bahwa memang kesimpulannya adalah pelayanan itu penting sekali. Betul ya, adalah suatu hal yang penting karena kita memiliki kesadaran bahwa bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ya. Yang sebenarnya sebuah privilege. Nggak semua orang bisa kan? Nggak semua orang punya kesempatan. Gitu. Tapi kalau memang itu penting, nah ini pembahasan yang tadi nih, ya kan Lek, yang lu mau tanya Iya. ke Bapak Fernando Betul. yang sangat tampan. Apakah kalau pelayanan penting, kalau ditawarin harus diterima? Sebenarnya gini, basically kasusnya sama kayak dulu tembak. Hah? Kayak lu ditembak. Hah? Iya kan? Ditembak apa Ditembak nih? apa nih? Apa nih? Ini harus jelas, Kita ngobrol kan ya, bawa bahasa obral. Kalau ada someday gitu ya, suatu hari ada orang yang datang nanya, menyatakan perasaan. Aduh, kan gue gak nembak. pernah ditembak. Oh, Gila, sering gila, nembak gila, ya. gila. Oh, Iya, sering nembak. Kan seolah-olah Felix pernah cerita bahwa pernah ditembak ya. Keluarin nih, gua keluarin nih kartunya nih. Gua keluarin nih. Gak pernah ditembak, kalau nembak maset mulu. Wih deh. Aduh, curhat. Aduh, Kayak ya. gini dong, nembak langsung terima. Nah ini sama kan kayak halnya kalau pertanyaan tadi bagus banget. Jadi apakah kalau gue ditawarin pelayanan penting, apakah harus diterima? Basically sama kayak lu ditembak sama lawan jenis lu gitu ya. Lu mau nggak jadi cewek gue? Jawabannya cuma 2 dong. Iya kan? Iya atau tidak? Atau satu lagi biasanya gue harus pikir-pikir lagi deh.
ya kan? Aku harus fokus UN. Banyak jadinya kamu terlalu baik buat aku. Kamu terlalu baik buat aku. Paling sering digituin tuh. Oke nanti lah. Alasannya itu ya. Jadi basically jawabannya itu. Jawabannya adalah kalau lu jawab iya, berarti lu punya satu kesamaan dong, satu rasa sayang sama cewek lu nih. Kita cowok semua ya. Sama cewek lu. Lu berarti mau mengorbankan sesuatu karena lu tahu lu akan menjalin suatu hubungan dengan dia gitu kan. Ini relasinya ke sana ya. Kalau lu jawab tidak, artinya sorry gua nggak ada feeling sama lu. Jadi gua nggak mau jalin hubungan sama lu. Iya kan. Jawabannya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau gua bisa jawab ya. Tapi kalau lu tanya kalau penting, kenapa apakah harus diterima? Iya. Ya lu jawab sendiri deh. Kalau penting, gua harus menerima atau enggak nih? Kalau lu berasanya penting ya, ya lu terima dong. Ya dong. Kalau lu nggak penting, kalau lu nggak berasa nggak penting, ya lu nggak terima. Sekarang balik lagi kalau orang ya kan, apakah pelayanan ini harus gua nggak pakai kata harus ya, gua terima atau enggak? Nah, balik lagi basicnya kayak yang tadi dong. Gua terima pelayanan ini karena apa? Karena Tuhan sudah baik buat gua. Karena Tuhan sudah menebus gue dari segala dosa gue, jadi gue mau melayani. Ya. Tapi Terjawab nggak Pak? terjawab, bagus sekali. Terjawab nggak Pak ya? Jadi Bapak nembak udah. Wih. Nah tapi dari jawaban yang tadi muncul problem baru. Kalau misalkan emang nih semua orang yang ditawarin pelayanan mikirnya seperti itu. Oh iya emang penting karena gue sayang sama Tuhan. Jadi gue terima dong. Setelah itu ditawarin lagi nih pelayanan lagi. Mikirnya yang sama lagi, sayang sama Tuhan, terima lagi. Kayak gitu terus sampai nih orang di mana-mana nih. Di mana-mana ada dia nih. Iya. Iya. Kok lu lagi sih? Itu gimana? Apa batasnya seorang itu harus nolak? Soalnya kalau kita bahas soal relasi kan berarti ada pilihan boleh untuk menolak. Saya kalau contoh tadi. Kalau misalkan mikirnya ke arah Tuhan itu emang penting dan emang itu yang seharusnya, berarti kita harus terima terus dong. Waktu untuk yang lain-lainnya itu gimana? Kalau emang boleh nolak, karena ini gue yang jawab aja. Alasan waktu itu nolaknya harusnya atas dasar Saya mau apa? ngacang hijau dulu. Waduh. Nah, jadi begini. Pertama-tama yang menjadi filter kita adalah apakah pelayanan yang ditawarkan pada kita itu sesuai dengan karunia kita nggak? Itu dulu. Nah, pasti kan kita masing-masing tahu dong karunia kita apa. Sudah tahu belum semua nih karunianya nih? Nah, kita udah pernah bahas. Udah pernah bahas. Udah pernah bahas kan? Udah bahas. Berarti Kalau yang anggap aja belum sudah nonton, tahu ya. linknya di sini ya. Anggapnya udah tahu nih semua ya. Ya. Bisa begitu ya? Bisa dong. Bisa di sini gitu ya. Nanti ngedit susah ya. Pasti ada satu karunia yang paling menonjol daripada diri kita masing-masing, betul? Betul. Nah, kalau kita udah tahu itu yang paling menonjol, kita fokuskan di situ. Perbanyaknya di situ, di area itu. Nah, kalau misalnya ada yang tawarin lagi begini, dia menawarkan kita ke area yang lain, bisa begitu kan, area yang lain. Namun area ini, ya ini bukan area yang menjadi karunia gua nih. Ya sudah, sebenarnya boleh ditolak, nggak apa-apa. Asalkan kita tetap fokus di karunia kita, area yang kita sudah komit, kita ada di situ, karena kita sudah tahu bahwa itu sangat melayani umat Tuhan, dan mereka sudah banyak orang yang mendapatkan pelayanan dari kita seperti itu, dan banyak yang diberkati gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau menambah, kan begini nih, ada yang nambah di area yang sama, tapi ada yang menambahnya di area-area yang macam-macam nih. Jadi yang tadi dikatakan kalau di sini ada dia juga, di sini ada dia juga, nanti di sini ada dia juga. Nah, kasihan dianya kan capek juga di lama-lama kan, jadi nggak punya waktu lagi untuk urusan-urusan lain. Tiap hari ke gereja kan, Senin ke gereja, Rabu ke gereja, Jumat ke gereja, Sabtu ke gereja gitu kan. Kasihan juga kan begitu kan. Aku. Oh iya, kalau nggak bisa punya pacar dong Pak. Iya, bisa jadi yang bisa punya pacar. Itu kata-kata siapa beda? Siapa? Nah, jadi filternya itu. Kalau itu adalah sesuai dengan karunia kita, kita mati-matian di situ. Karena pasti Tuhan pakai kita di situ. Ya. Namun biasa kan ada yang menonjol di area yang kedua kan. Misalnya ada yang paling menonjol, ada yang nomor 2-nya. Bolehlah kita di situ juga menambah, nggak apa-apa.
Tapi kalau bisa sih hanya 2 aja. Kita kan ingat di gereja kita kan juga ada kan kalau di kepengurusan kan maksimal hanya 2. Cuma 2. Ya kan, kalau bisa jadi pengurus komisi remaja. Oke, itu baru 1. Lalu Felix misalnya ditawarin ikut pengurus subbidang doa. Berarti 2 kan? Ya sudah 2 aja. Jangan banyak, kasihan kan hidupnya. Iya. Rapat mulu ya. Iya, rapat melulu loh kerjaan. Mungkin pertanyaannya tadi kan soal batasan buat kita nolak kan. Mungkin gue kepikiran begini sih, karena ya based dari pengalaman gue pernah ya gue ngerasa ambil banyak pelayanan gitu kan ya, karena gue pikir daripada gue pengen berusaha buat melayani Tuhan, gue pengen fokus melayani Tuhan, jadi ya gue sengaja ambil banyak-banyakin pelayanan, dan gue sampai ada di satu titik yang gue ngerasa kayak ya gue udah nggak ada rasa di hati gue buat melayani gitu loh. Jadi gue udah mulai di hati gue tuh udah makna esensi dari pelayanan gue tuh udah hilang. Jadi yang biasanya gue seharusnya gue melayani untuk Tuhan, ya gue akhirnya melayani ya supaya gue terlihat sering tampil aja gitu loh. Jadinya ya ketika esensi dari pelayanan itu hilang, ya akhirnya gue udah nggak ada rasa semangat buat melayani. Jadi ya gue pikir gue harus mengurangi pelayanan gue. Jadi gue pikir sih itu juga bisa salah satunya sih. Ya menarik sih, karena memang itu pun yang gue lakukan ya. Maksudnya standar gue akhirnya berhenti melayani apa enggak ketika gue mulai tahu bahwa gue mulai banyak menggerutu, atau gue mulai tawar hati, kayak gue melayani tapi gue nggak ada semangatnya lagi nih buat melayani. Nah itu biasanya yang gue lakukan adalah gue berhenti dulu. Karena ini ya, sebenarnya dalam pelayanan itu banyak problem ya, banyak permasalahan yang akan muncul gitu ya. Ada misalnya contoh tadi bahwa akhirnya exhausted, akhirnya kecapean, akhirnya ngerasa bahwa udah hati melayaninya itu udah nggak ada gitu. Walaupun ada yang bilang ya, justru ketika kayak gitu jangan stop, karena kalau lu stop di situ nanti lu akan terbiasa untuk stop dan akhirnya lu nggak melayani lagi. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau menurutku, tiap orang beda-beda sih ya. Menurutku ya saat seperti itu boleh banget untuk stop. Betul. Ada saatnya lu perlu nge-refresh diri lu. Betul. Ada saatnya lu perlu untuk tidak dalam tanda kutip beraktivitas. Makanya ada yang namanya selak, ada yang namanya berdiam. Betul. Berdiam dulu gitu. Jangan terus-menerus beraktivitas. Jangan terus-menerus mengerjakan sesuatu, karena kadang-kadang Tuhan juga aja nyiptain itu ada stopnya, iya, ada istirahatnya. Ada hari ke-7 gitu. Ada hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Iya. Jadi memang ya memang penting, tapi kita harus tahu batas-batasnya. Gitu kan, harus tahu batas-batasnya di mana kita harus stop, di mana kita harus melayani terus. Memang itu penting, betul, sangat penting. Betul, kalau penting memang kita harusnya terima. Tapi kita harus sadar bahwa kita punya batasan-batasan. Karena memang ditambah kan melakukan pelayanan itu kan butuh komitmen ya, harus serius. Lu harus yang tadi ya kita bahas itu ya, nggak boleh main-main lah, nggak boleh. Karena kan ini penting. Jadi lu harus komit di dalam itu gitu. Jadi lu harus lihat ya diri lu dulu gitu ya. Misalnya kayak tadi gitu. Tapi di atas semuanya itu jangan dibalik pemikirannya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak. Dibalik jangan gimana? Dibalik pemikirannya bahwa pelayanan akan capek. Bahwa pelayanan akan melelahkan, bahwa pelayanan akan menguras banyak energi. Jangan dibalik pemikirannya. Jangan berpikir itu dulu, lalu nggak mau jalanin. Gitu loh. Tapi rasakan dulu bahwa ketika lo melayani ada bantuan dan juga anugerah Tuhan buat setiap dari kita. Gitu loh, untuk memperlengkapi kita melayani. Itu sih yang harus dipikirkan adalah jangan dibalik pemikirannya guys. Yang kayak Pak Regi ngomong aja, misalnya kalau dia doa, ya lu sediain waktu untuk berdoa. Kayak sama dia untuk pelayanan. Jadi misalnya ya lu sediain waktu untuk pelayanan dulu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik pemikirannya gitu loh. Ya walaupun kita nggak bisa bawa ngerjain apapun, pasti butuh energi. Butuh energi, betul. Ya kan, ngerjain apapun. Tapi kan sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa lu rela lakuin itu? Sebenarnya kalau menurutku ya. Aku menggambarkan melayani ini seperti lu pacaran lah. Nah, lagi-lagi pacaran. Karena paling gampang ya. Nggak tahu sih, saya udah nggak pacaran ya Pak Melki ya. Susah, Vel. Hah? Susah ya? Susah ya? Nggak relate Susah ya? dapetnya. Jangan kebanyakan pacaran. Lanjutkan. Jadi gini, kalau kita mau ketemu sama pacar kita seminggu sekali misalnya. Kenapa kita ketemu seminggu sekali? Padahal sekarang ada telepon, ada video call. Tiap hari kita video call, tiap hari kita ngechat, tiap hari kita ngobrol. Kenapa kita ketemu?
Kita ke gereja bareng anggaplah. Kenapa hari Sabtu harus jalan-jalan lagi bareng? That's the question. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, pacaran itu kan adalah sebuah aktivitas untuk saling support satu sama lain, ada untuk satu sama lain, untuk berkomunikasi. Komunikasi udah, supportnya udah. Ketemu kok di gereja ibadah bareng. Tapi kenapa Sabtu jalan-jalan? Video call bisa lihat loh di video call. Kenapa harus ketemu? Menurutku secara pribadi karena dia penting buat kita. Makanya kita sisihkan waktu kita untuk ketemu dia. Gitu. Apapun digeser dulu deh. Gue ketemu dia dulu. Setelah itu baru gue kerjain yang lain. Kenapa? Karena dia penting buat kita. Setelah lu ketemu dia, apa yang lu rasakan? Seneng harusnya. Senang lagi kan, gembira lagi, dan semangat lagi kan. Nah itu yang tadi saya katakan itu. Kalau kita sudah tahu kan bahwa Tuhan kita itu adalah yang empunya pekerjaan ini. Nah pastikan kita tetap berada di dalam dia. Nah itu di dalam Yohanes 15 kan, dikatakan dialah pokok anggur kita. Nah di luar dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika kita sudah capai titik lesu, seperti udah tawar hati, udah kelelahan, ya kan, kita ingat. Jangan-jangan kita sudah jauh dari dia nih. Kita udah jarang-jarang ketemu pacar kita nih. Kira-kira ya. Sebenarnya tadi, jadi selalu kembali. Seperti itu ya. Sebenarnya tadi analoginya bagus sih. Tadi lu tanya bilang kalau abis ketemu pacar lu harusnya senang. Tapi dalam kenyataannya ada juga yang enggak dong. Iya. Ada juga yang abis ketemu pacar, bawaannya capek. Aduh, harusnya gue bisa ngapa-ngapain nih, tapi harus ketemu pacar gue. Itu karena udah nggak ada hatinya dong. Ada orang-orang yang ngerasa enggak, kok gue tetap ada rasa kok. Ngerti ya? Gue tetap sayang kok. Gue tetap sayang. Tapi gue capek kalau ketemu. Ya kayak sama pelayanan. Enggak, gue masih punya hati kok. Tapi setiap kali datang capek. Setiap kali datang rasanya apa sih? Setiap kali di chat Komelki capek. Iya capek. Setiap kali di chat Komelki, aduh ini orang lagi. Aduh, pasti deh. Iya, gue sih sering kerja dia. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga adalah salah satu problematika dalam sebuah pelayanan. Kemana Reza cerita ya problem pelayanan nih. Lu yang cerita deh. Ya problemnya ya mirip-mirip yang kayak gue cerita di awal, mungkin ya karena gue main gitar, jadi ya awal-awal kan ya kayak gue bilang kan, gue gak pernah mainin satu buah lagu, dan ketika gue baru mulai pelayanan, gue jadi harus mainin beberapa lagu dalam satu pertemuan komisi, dan ya gue dipaksa begitu ya jadinya karena itu awal-awal ya gue berusaha main lah, ganti-ganti kunci secepat mungkin, berusaha neken yang keras, senarnya biar nggak bunyinya biar nggak rusak. Cuma jadinya karena gue terlalu berusaha itu, jadi gue terlalu mikirin teknisnya gitu. Jadi makna gue melayani tuh ya gue jadi nggak meresapi gitu loh. Ya itu sih mungkin jadi keresahan gue kalau buat pelayanan. Dia terlalu mikirin teknisinya dibanding mikirin buat Tuhannya. Kadang-kadang kita kan terlalu fokus kepada apa yang kita harus mainkan. Takut salah pencet, takut salah bunyi, takut nggak keluar bunyinya. Nah, di dalam pengalamanku melayani Tuhan, sehingga Tuhan itu kasih kita satu kesempatan untuk mengembangkan kualitas permainan kita, skill kita. Nah, seiring dengan bertambahnya kualitas, itu juga akan memberikan kesempatan pada kita untuk juga bisa menikmati pelayanan ini sambil kita melayani Tuhan. Misalnya contoh ya, kalau misalnya orang itu pertama-tama jadi singers nih, misalnya Felix dulu jadi singer gitu kan, nyanyinya masih pas-pasan. Baca not juga masih belum tahu kan, ya kan? Tapi karena dia tetap rindu ingin pelayanan, dia kemudian mengambil kesempatan-kesempatan yang kita sediakan oleh gereja. Misalnya ada kelas vokal nih, dia ikut. Nah, semakin lama dia ikut, skill dia meningkat. Ketika skill dia sudah meningkat, dia sudah mulai bisa menikmati pelayanan itu sendiri, dan juga bisa menikmati kedekatan dia dengan Tuhan ketika dia sedang menyembah Tuhan. Jadi itu seiring dengan itu yang tadi saya katakan, kalau memang Tuhan yang pilih kita, dan kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Betul. Seperti contoh ya, misalnya seringkali saya sangat jelas nih panggilan saya dalam area pelayanan. Jadi di area itulah yang saya mati-matian di situ. Jadi misalnya kalau di area musik nih dan worship gitu misalnya, ya sudah. Kalau mau ditambah, saya akan tambah di area itu. Ya, saya pernah kok beberapa tahun yang lalu sampai misalnya setiap hari Minggu pasti main musik, pasti. Atau setiap hari Minggu pasti jadi WL, pernah seperti itu. Jadi dalam 1 bulan 4 kali, jadi WL 4 kali.
Ya, mungkin begini. Mungkin bagi sebagian orang, kok lu lagi ya. Tapi bagi saya, ya ini adalah area yang Tuhan percayakan pada saya. Dan saya merasakan ini panggilan saya di area ini. Jadi saya melakukan ini mau berapa kali pun saya tetap happy. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya pernah, meskipun banyak hantaman. meskipun banyak, misalnya hantaman apa nih maksudnya nih? Ya dari orang-orang, perkataan, Iya. mencoba ini. Walaupun Kenapa sih hantaman. lu lagi gitu kan? Kalau pertanyaannya kok lu mau famous ya? Ya, Nah, gitu nah kan itu ada itu kan? Nah. itu kan adalah aspek yang lain nih orang suka lihat nih ya. Nah, namun saya berusaha untuk tidak terpengaruh sama hal itu, karena bagi saya yang tahu hati saya melayani kan saya, bukan yang komen-komen itu, misalnya begitu kan. Nah, jadi saya tahu area panggilan saya di mana, di situ saya maksimalkan di area itu. Saya tingkatkan secara skill, keterampilan saya tingkatkan di situ karena saya tahu Tuhan mau pakai saya di area ini, gitu. Nah, jadi ketika kita dapat area yang Tuhan sudah percayakan pada kita, kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita di area itu. Ya berarti artinya melayani yang bisa menikmati ibadah itu sejalan dengan skill yang kita terus kembangkan dalam kemampuan kita pun harus kita kembangkan terus. Jadi maksudnya kita nggak boleh lupa bahwa iya betul harus harus meresapi pelayanan itu atau bisa dibilang bisa menikmati ibadah itu, tapi kita nggak boleh lupa kita ada tanggung jawab harus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menikmati ibadah itu sendiri. Gitu. Kalau lu pertama kali baru mulai dan yang lu rasakan cuma tegang doang, ya nggak apa-apa, karena emang semua juga mengalami kayak gitu. Iya. Hal yang wajar. Kan, Ya, by the way dari tadi kita bahas nih pelayanan yang musik, ya kan? Singer, worship leader. Sebenarnya banyak banget loh guys. Yang disebut pelayanan itu apalagi di gereja kita ya. Misalnya ini yang ngerekam aja kan? Iya. nggak ada. Ada kameramennya, multimedia ada juga. Yes. Ada juga yang multimedia operator yang mengerjakan untuk setiap hari Minggu. Ada juga videographer, fotografer, you name it, ada semua. Desainer. Lu kalau kalau yang nonton bilang, ini dari tadi bahasnya musik terus nih, worship leader, singer terus nih. Yang bukan gua banget gitu. Guys, jangan khawatir guys, banyak banget. Lu mau apa? Lu fotografer, videografer, ayo gabung. Gitu loh. Banyak kok kalau misalnya mau Pengurus, dicari. ada pengurus di mana-mana ya. Mengurus, apalagi kalian bisa desain, bisa banget kok gabung. Apalagi yang di luar sana. Multimedia. Accounting, mau ngitung-hitungan, ada kok, kita ada yang bagian itu. Banyak kok sebenarnya. Kita nggak bisa membatasi bahwa ini kita ngomong hari ini nih ya, cuman mengenai pelayanan mimbar ataupun singer, pemusik ataupun banyak sih sebenarnya yang bisa olahraga, ya kan? Olahraga juga bisa kan. Gitu. Nah bahkan sebenarnya ketika kita jadi jemaat pun tujuan kita adalah melayani sebetulnya ya. Ketika kita bilang tadi rehat sebentar dari pelayanan, menjadi jemaat pun melayani. Tapi jangan lupa Vel, rehat itu ada batas waktu loh. Rehat itu kalau lu bilang rehat itu ada batas waktu yang ditentukan baik oleh diri lu sendiri ataupun ya melalui pengalaman lu sendiri gitu kan. Jangan sampai rehat, oke gue rehat panjang betul ya kan. Nanti bertahun-tahun nih guys gitu kan. Jadi ketika lu rehat ya take your time, ya udah take your time, jangan terlalu lama gitu. Ya harus punya target. Punya target. Iya. Jangan terlalu rehat gitu kan. Kalau lu bilang rehat bukan rehat kan panjang. Betul. Pernah? Betul. Iya. Punya pengalaman ya? Rehat. Panjang. Kalau lu rehat ya udah ada. Ya, ada berbagai macam sebenarnya ada berbagai macam permasalahan dalam pelayanan gitu ya, bahkan nggak pelayanan di atas mimbar, banyak sekali pelayanan dalam segala hal, dalam segala sisi gitu. Dan seperti tadi pembahasan kita juga soal harus diterima teruskah apa enggak, dan ada orang-orang yang selalu terima, dan sebenarnya itu permasalahan juga, ya kan? Ada orang yang selalu terima, itu permasalahan. Orang yang nggak pernah mau terima, itu juga permasalahan. Ya kan? Dan mungkin menjadi pertanyaan nih, kenapa jadi permasalahan? Kalau menurut gua, menjadi permasalahan ketika lu terlalu sibuk melayani. Pertama, lu bisa exhausted. Kedua, pelayanan kan seperti tadi dibilang sama Lisa juga ya, itu komitmen, itu tanggung jawab, itu berat loh. Lu bayangin lu terima 10 pelayanan,
Tuh terima 3 ya pusing. Terima 10 pelayanan dan lu harus pegang semuanya. Dan kita harus sadar bahwa dalam sebuah gereja itu kadang-kadang pelayanan itu bisa beruntut. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari lu di gereja. Pada hari cuma 7 loh, lu terima Iya. 10 loh. Luar biasa. Lu terima 10 hebat kan? Iya, Hari hebat, itu ada hebat. yang jam 9 pagi terus dia jalan lagi jam 3. Iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, yang seperti itu lu bayangin gimana cara lu berkomitmen. Ada satu hal yang kita sadari bahwa terkadang pelayan di depan jemaat itu terlihat sangat memberkati. Terkadang kepada sesama pelayannya justru dia tidak menjadi berkat. Nah, itu yang sebenarnya bahaya menurutku. Karena kebanyakan tadi dan akhirnya dia jadi setengah-setengah. Iya, setengah, tidak terlihat tanggung jawab, tidak terlihat berkomitmen. Akhirnya pelayan lagi jadi sebel, maksudnya harusnya datang dengan rasa happy, sekarang jadi dongkol katanya. Orang kenapa sih setiap kali datang selalu telat lah, atau kadang-kadang nggak datang lah. Mungkin nggak ada kabar. walaupun alasan telatnya karena habis meeting rapat Iya, untuk pelayanan yang lain juga. Iya. Tapi tetap dongkol gitu. Akhirnya malah tidak jadi berkat buat pelayan lain. Nah, that's why jadi penting buat kita tadi filter. Ada hal-hal kita harus tahu batasan kita kan. Dan yang nggak mau pelayanan sama sekali, nah ini Daftar segera. Ya kan? Daftar segera. Nah, ada juga soal ini. Ada orang yang sangat senang dilihat. Ada orang yang sangat senang dilihat. Tapi ada orang yang tetap layani. Tapi kalau kita misalnya Komelki sering lah ngerasa maksudnya ngelihat nih misalnya Felix. Iya si Felix ini sebenarnya punya potensi nih. Buat jadi WL. Misalnya. Iya. Si Felix terus bilang, enggak lah Komelki enggak mau. Enggak mau. Tiap kali enggak mau. Enggak apa-apa nanti dituntun, dibantu. Enggak mau. Nah ini jadi salah satu pergumulan Komelki juga pasti kan. Memang pasti ada orang yang ya namanya orang ada yang dan namanya juga introvert, ada yang extrovert juga ya. Jadi sekali lagi kalau ini gue jawab case per case ya Vel ya. Kalau misalnya memang ada orang yang memang nggak mau terlihat, ini kan udah mau Natal nih guys ya. Jadi ada namanya ini lagi masuk lagi kan? Masuk. Gitu kan. Jadi namanya tuh ada namanya pelayanan backstage. Pelayanan backstage itu apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, pelayanan backstage itu adalah orang-orang yang melayani di belakang panggung. Jadi dia memang tidak mau terlihat di depan panggung. Gitu ya. Ada orang-orang yang terlibat di belakang panggung itu apa sih? Ada yang namanya properti. Ini banyak loh. Properti ngurusin kostum, dekor, Make up. make up, ya kan? Itu semua bisa di belakang panggung. Ada juga dulu namanya multi purpose crew, MPC. Jadi tuh dia multi purpose kerjain ngangkat ini, ngangkat ono. Itu ada. Pelayanan kayak gitu tuh ada, bukan dulu ada yang bantuin security ya. Ada juga Parkir, juga. bantuin parkir. Cuma Konsumsi. karena masalah, ya konsumsi betul, konsumsi. Penting itu. Ya itu kalau yang gue jawab dari, maksudnya ada orang-orang yang memang And that's okay ya sebenarnya. that's okay. Gak apa-apa. Banyak yang bisa lu ambil. Pelayanan itu nggak cuma kita ngomongin pelayanan mimbar, ya kan Pak? Iya. Banyak kok pelayanan. Cuman lu mau membuka diri apa enggak? Itu aja. Betul. Lu mau maksudnya lu mau terlibat nggak? Lu mau engage nggak dalam satu pelayanan itu? Kalau enggak, Ya, ya susah. gimana? Kita mau ngomong apa? Jangan yang di depan panggung tolak, yang belakang panggung juga nolak. Nolak. Iya, gitu. Ya, ya dong. Harus tahu Semuanya ditolak ujungnya. harus tahu part dia juga Iya. gimana. Iya. Kalau memang lebih nyaman untuk di belakang panggung ya. Iya. Jadi lumrah aja misalnya Felix kita dorong-dorong dia tetap nggak mau gitu kan. Karena saya juga dulu begitu kan, diminta main drama saya juga nggak mau. Tapi jadi pemusik mau. Kalau di pemusik mau gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau yang case kedua yang Rizal tanya, kalau misalnya Pak Melki lihat ada potensi nih pada diri si Felix nih. Iya. Tapi Felix ini sangat pemalu orang. Masih pemalu. Jangan Felix deh, yang lain tuh gue susah ini. Soalnya dia bukan pemalu. Vincent aja, Vincent itu saya coba. Vincent aja, Vincent. Disa lah ya, kita Disa lah iya, ya. iya. Lek nggak ada ini kan, kita nggak ada. Dari dulu ada masalahnya. Kalau bisa tanya. Misalnya kita lihat, misalnya ya Pak Melki lihat ada seseorang lah gitu ya, dia punya potensi tetapi dia enggan gitu ya Vel ya. Enggan untuk diajak untuk melayani gitu kan, melayani. Nah, kita perlu tahu dulu potensi bener-bener sebagai apa nih, pemusik atau sebagai yang kelihatan di panggung gitu. Nah, kalau gue lihat udah ada potensi nih ya dalam diri seseorang ya, terus gue ajak dia, tetapi dia menolak. Biasanya gue cuma ngajak 3 kali sih sebenarnya. Kalau dia nggak mau lagi,
ya udah itu pilihannya dia. Kalau Apa gue yang ya, berkokok? kalau gue ya, kalau gue gitu. Atau gue ajak dia melalui cara yang berbeda. Hmm. Misalnya kalau memang dia nggak mau tampil secara itu, gue ajak dia pelan-pelan pakai cara lah. Misalnya oke deh, lu nggak usah kelihatan, tapi lu di belakang aja, lu main gitar boleh. Kita pakai cara yang lain. Tapi ini kalau gue ya, itu yang mungkin dilakukan sama Pak Melki sih. Tapi emang nggak bisa dipaksa kan? Emang sebenarnya. Nggak paksa gue Jangan Karena dipaksa, ya- karena kan bisa saja apa yang kita lihat itu ternyata tidak sesuai apa yang kita Iya, kita mungkin bayangkan. mungkin lu salah lihat kamera. Ya, karena beberapa orang juga, misalnya saya ajak nih untuk ini, tapi dia masih dia masih menolak dan tidak melakukan. Namun beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, ternyata dia ternyata di arealnya dia bagus pelayanannya. Yang saya pikir selama ini nggak pernah kepikiran, kok dia di sana kok dia bagus gitu kan? Ya sudah, berarti mungkin awal-awal saya salah prediksi nih. Kirain dia di sini, ternyata dia di sana bagus. Iya, saya juga nggak masak kan? Ya tapi itu problematika yang ada di pelayanan. Di pelayanan. Tentu nggak bisa dihindari bahwa memang pasti ada permasalahan-permasalahan semacam itu. Jadi sebenarnya intinya adalah teman-teman memang nggak masalah teman-teman mau pelayanan apapun, mau di belakang panggung, mau di depan, mau di manapun itu di dalam gereja ini ya, dalam part gereja ini, itu kemarin kalau kata Disa tuh kita sering sebutnya sebagai kita tuh tubuh Kristus. Gitu. Jadi memang dalam tubuh manusia aja harus ada kelingking. Ya. Dalam tubuh manusia harus ada jari-jari yang kelihatannya kecil. Ada bulu hidung. Coba kalau nggak ada kelingking. Coba nggak ada kelingking. Mobil pakai apa? Nah loh, padahal tadi gue pengen ngomongin kelingking kaki ya. Cuman, ya, cuma maksudnya semua itu ada fungsinya masing-masing. Semuanya itu ada. Iya. Semuanya itu punya part bagian. Even kelingking kaki pun kalau keinjek sakitnya satu badan, ya kan? Sakitnya nggak cuma dia, kita satu badan sakit. Jadi gue suka banget sama kata-katanya Pak Melki bahwa kita berkontribusi. Jadi ini bukan soal gua, ini bukan soal elu, tapi ini soal kita berkontribusi bersama-sama. Betul. Karena kalau tanpa satu orang aja, ibadah kita nggak akan jalan. Kita nggak punya WL sama sekali. Siapa? Yang mimpin ibadah. Kita nggak punya asyir, siapa yang menyambut. Kita nggak punya jemaat, ibadah apa? Nggak ada jemaatnya. Bener? Benar. Ada banyak hal. Kita nggak punya multimedia. Nyanyi gimana? PPT-nya nggak ada yang siapin. Gitu. Kita nggak punya listrik, lampunya nggak ada. Jadi ada banyak hal, ada banyak part dalam pelayanan di sebuah gereja yang sebenarnya teman-teman bisa ambil. Gitu. Bukan tentang siapa yang paling penting dan bukan tentang siapa yang kurang penting. Betul. Iya. Karena semuanya penting. At the end semuanya penting. Iya. Penting dan saling melengkapi kan. Betul. Iya. Gitu. Nah maka dari itu teman-teman, kan tadi kita sempat bilang ya ada teman-teman yang masih belum gitu ya, masih belum mau melayani. Sebenarnya nggak masalah juga ya. Sebenarnya nggak masalah juga kalau teman-teman memang ngerasa belum siap untuk melayani. It's okay. Ya, tapi itu yang paling penting adalah ada keinginan untuk engage, ada keinginan untuk mau berkontribusi. Jangan sampai sekali menutup diri dengan ketidakmungkinan itu. Ya, dan ada juga yang menyesal setelah melayani. Ada juga. Maka dari itu beneran ada. Menyesalnya seperti apa contohnya? Kayak Oke, kita bahas ya episode selanjutnya. Oke. ya ada juga yang menyesal dan ya manusiawi menurutku karena memang namanya juga bekerja dengan orang kan. Ya. Pasti ada gesekan. Kadang-kadang orang tuh menyesal pelayanan tuh bukan karena pelayanannya menurutku, tapi karena orangnya. Iya. Tapi it's normal. Nah, menurutku sama seperti tadi Ko Pepeng bilang, Ko Fernando bilang, Fernando Pepeng. Ko Fernando bilang bahwa ya udah rehat. Tapi rehat, jangan rehat selama-lamanya. Rehat, ambil waktu, dan coba balik lagi. Balik ke Tuhan, bukan balik ke yang lain. Gitu. Jadi memang terakhir banget ya sebenarnya memang dalam sebuah pelayanan yang pastinya harusnya adalah teman-teman dari pembahasan kita semuanya adalah harusnya kita cari Tuhan. Betul. Iya. Harusnya pelayanan itu adalah sarana kita untuk mengenal Tuhan. Seperti kan tadi kita gambarinnya bahwa seperti relasi sama pacar ya. Ya, kenapa lo harus ketemu? Itu ada proses lu mengenal dia. Proses lu berkomunikasi dengan dia. Proses lu untuk beraktivitas dengan dia supaya lu bisa mengenal dia.
kadang-kadang kalau misalnya pacaran ngapain Kopepeng? Kadang diem-diem doang atau apa gitu ya. Misalnya contoh gitu ya. Misalnya Kopepeng pacaran cuma diem-diem doang. Ya, doesn't matter. Gitu. Gue nyaman bersama dia ketika gue berdiam. Ketika dia diam, gue pun nyaman. Dan itu adalah salah satu hal yang tetap penting. Even lu berdiam. Kadang-kadang kita sama Tuhan juga gitu kan. Even kita berdiam bersama dengan Tuhan dan Tuhan diam, kita diam. Doesn't matter. Itu pun adalah proses pengenalan kita akan diamnya Tuhan, akan diamnya kita, akan pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi seharusnya teman-teman pelayanan itu adalah tempat kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih. Yes. Untuk mencari Tuhan lebih lagi. Karena seperti tadi yang Komel tidak bilang, kita di luar Tuhan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Betul. Kita nggak di luar Tuhan nggak ada apa-apa. Kita mau main sebagus apapun ya. Betul. Pernah ngerasa nggak sih ibadah ya bagus banget, tapi rasanya tetap kayaknya kosong gitu. Oke, udah latihannya gila-gilaan nih. Wah, main semua nggak ada yang salah, nyanyinya semua bagus, tapi rasanya kosong gitu. Nah itu yang aku rasa. That's why ketika nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada artinya. Nothing. Iya. Betul. Nah, sebagai penghujung acara, nah ini pertanyaan yang selanjutnya nih. Gimana nih cara kita untuk engage dalam pelayanan? Apa lagi yang mau Kopepeng? Yang pertama sih gini ya, di era yang seperti ini sebenarnya cukup mudah sih ya. Kalau misalnya mau era teknologi maksud gue. Sekarang kan banyak pengumuman di mana-mana, scan barcode apa segala macem. Yang langkah pertama sebenarnya dari diri sendiri sah. Lu mau memberanikan diri nggak lu bertanya? Setidaknya lu bertanya sama misalnya informasi di gereja, ada tuh di belakangnya kan kalau keluar, ya lu tanya aja, saya mau main di sini gimana caranya? Ya nanti staff ataupun teman-teman akan membantu. Gitu loh. Yang penting dari kitanya adalah lu mau dulu gitu loh untuk engage. Lagi-lagi kata-kata yang gue pakai adalah engage, untuk terlibat gitu loh. Even perekrutannya udah selesai masanya. Dimajuin. Panjang kok. Nah, udah makanya informasikan aja, informasikan misalnya Ya betul. Kita nanti akan ada 18 dan 25 September itu akan ada. Tapi kalau misalnya teman-teman, kita SBLM ya. Ini bagian singer pemusik. Jadi kita membuka untuk pelayanan ini, gitu ya, untuk mencari teman-teman yang mau melayani di bidang ini. 18 dan 25. Tetapi kalau misalnya kalian melihat ini dan sudah habis, ya saya udah gak ada kesempatan, aduh akhir dunia udah kelar deh, gue udah tamat. Enggak juga sih gitu ya. Jadi kan memang bisa hubungi gimana kontaknya di mana? Kita bisa kirimkan video perekrutan lagi kepada bisa saya. video perekrutan bisa, ataupun misalnya memang teman-teman nggak bisa mengakses itu, misalnya teman ketemu Pak Melki nanti atau ketemu saya atau ketemu teman-teman ini gitu ya, tanya aja, just ask. Gue mau melayani di sini, gimana caranya? Saya yakin teman-teman juga akan mengarahkannya ke Pak Melki, betul atau saya gitu kan, gitu loh. Kalau misalnya benar-benar lewat nih ya event ini gitu ya. Dan kami pasti ada di ibadah umum kita, tidak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Setiap hari Minggu ada di ruang kebaktian umum. Datang saja, ketemu, langsung. Muka yang ini ya. Ya, salah satunya ini. Tandain dulu nih mukanya. Iya. Oke. Sebenarnya thank you dulu nih buat Ko Melki dan Ko Fernando Pepeng. Thank you. Terima kasih sudah hadir pada hari ini di episode kali ini. Teman-teman, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman bisa belajar sesuatu, teman-teman bisa mendapatkan hal yang baik untuk teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman. Kita juga satu tim, satu keluarga Obral pengen mendorong teman-teman untuk melayani. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang pengen melayani apapun itu teman-teman. Jangan ragu, jangan sungkan untuk ngomong karena kita sangat welcome. Ya walaupun yang dibuka sekarang ini lagi SBLM, ngomongin soal melayani di atas mimbar, pelayan ibadah, tapi teman-teman kalau punya kerinduan untuk bisa melayani di bagian lain, entah itu menjadi, tadi udah banyak lah disebut ya, semuanya bahkan yang ada di tempat ini sekarang. Teman-teman just ask, bener. Kalau kata Pak Pepeng, just ask. Kenapa? Karena kita memang sangat open. Teman-teman gak bosan lihat kita terus. Kan nonton nggak bosan. Ya, jadi teman-teman kami sangat open, kami sangat terbuka dan teman-teman let's come, yuk kita sama-sama melayani bersama-sama. So
Mungkin segitu aja. Thank you buat semuanya. Thank you semuanya udah Thank nonton you. sampai habis. Thank you. Oke teman-teman. Segitu aja dari kami. Thank you. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini berguna untuk kalian semua. Bye-bye. Bye. Kok kayak lagi sih yang latihan pelayanan? Ya, kan udah nggak ada orang lagi. Nggak tahu ada siapa lagi. Gak mungkin gak sih? Iya kan jemaat kita 5.000-an. Tapi beneran loh, ada teman aku yang mau ikut pelayanan tapi nggak tahu gimana cara gabungnya. Bingung katanya. Masa sih gak mungkin banget? Siapa? Kan pengurus kita ini luar biasa Ja. sekali. Nah, Ada apa, ini Nek? anaknya. Ada apa manggil-manggil? Jutaan orang belum mengetahui bagaimana caranya untuk menjadi pelayan ibadah di gereja kita, GKI Mangga Besar. Oleh karena itu kami dari bidang SBLM, subbidang liturgi dan musik, membuka pendaftaran bagi Anda yang ingin dan rindu melayani di GKI Mangga Besar. Mari melayani bersama kami.